Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Natasha dengan NPM 4423210003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan pengangkutan dan pemeliharaan pemilihan sampah di lantai 3 Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Jadi permasalahan yang saya temukan yaitu ada empat. Yang pertama itu penumpukan sampah pada jam sibuk, contohnya itu pada saat jam istirahat dan setelah praktikum selesai. Yang kedua itu tempat sampah cepat penuh dan pengangkutan hanya pagi dan sore. Yang ketiga yaitu pemilihan sampah tidak konsisten saat diangkut kembali dicampur. Jadi pada saat awalnya itu sampahnya dipisahkan organik, anorganik maupun B3. Namun setelah saya perhatikan ketika setelah diangkut, sampah tersebut kembali dicampurkan. Yang keempat itu lingkungan kotor dan bau yang menyebabkan menurunnya kenyamanan civitas akademika. Selanjutnya ada stakeholder dan kebutuhannya. Di sini ada tiga stakeholder. Yang pertama itu mahasiswa dan dosen yang bekerja di lantai 3 Fakultas Teknik. Kebutuhannya itu lingkungan yang bersih, bebas bau, dan nyaman. Yang kedua itu tempat sampah memadai dan tidak cepat penuh. Yang ketiga itu pemilihan sampah yang konsisten dan tidak dicampur kembali. Yang keempat itu edukasi pemilihan agar semua pengguna disiplin. Yang kedua itu stakeholder yang kedua yaitu petugas kebersihan. Kebutuhannya jadwal angkut yang realistis sesuai jam sibuk. Yang kedua itu peralatan kerja yang memadai seperti troli dan kantong terpisah. Yang ketiga itu beban kerja yang seimbang dan SOP yang jelas. Yang terakhir itu koordinator sarana dan prasarana. Kebutuhannya yaitu sistem pengangkutan efektif dan terjadwal, monitoring dan evaluasi pemilihan sampah, dan dukungan fasilitas dan pelatihan petugas. Selanjutnya ada causal loop diagram. Causal loop ini menghubungkan sebab akibat. Saya ambil contoh di sini, kinerja petugas kebersihan dan pemilihan sampah itu bertambah. Karena kalau kinerja petugas kebersihannya itu benar, maka pemilihan sampah juga akan benar, jadi menghasilkan nilai yang positif. Namun jika volume sampah dan kondisi tempat sampah itu minus, karena jika volume bertambah, kondisi tempat sampahnya juga akan bertambah dan itu menyebabkan negatif. Selanjutnya, contohnya itu ada volume sampah dan resiko kesehatan. Jika volume sampahnya banyak atau membludak, maka resiko kesehatan juga akan menurun. Selanjutnya ada diagram input, proses, output, dan feedback. Di sini itu diagram inputnya, sampah sisa makanan atau minuman dibuang mahasiswa ke tempat sampah organik. Kedua, ada sampah plastik botol yang dibuang ke tempat sampah anorganik. Yang ketiga itu ada sampah tisu atau masker B3 yang dibuang ke tempat sampah khusus. Selanjutnya ada petugas kebersihan yang mengangkut sampah hanya pada pukul 7 dan 5 sore. Selanjutnya ada mahasiswa yang membuang sampah tanpa melihat kategorinya ataupun dicampur. Yang terakhir itu ada troli sampah petugas tidak memiliki kantong terpisah sehingga semua sampah akhirnya dicampur kembali. Selanjutnya ada prosesnya itu ada empat. Yang pertama itu sampah dikumpulkan di tempat sampah sesuai kategori. Yang kedua ada petugas mengambil sampah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga ada pada saat diangkut pemilihan bisa dipertahankan atau dicampur tergantung fasilitas. Yang keempat itu sistem mengevaluasi apakah pemilihan berjalan atau gagal. Selanjutnya ada outputnya. Outputnya itu tempat sampah organik lebih cepat dan menimbulkan bau tidak sedap. Selanjutnya ada sampah plastik menumpuk karena kapasitasnya tidak cukup. Yang ketiga itu ada masker dan sampah dicampur kembali. Selanjutnya ada sampah menumpuk di siang hari karena tidak ada pengangkutan yang terjadwal. Selanjutnya ada mahasiswa merasa pemilihannya itu sia-sia sehingga makin sering membuang sampah sembarangan. Yang terakhir itu upaya pemilihan gagal karena sampahnya itu kembali dicampur. Feedbacknya itu ada empat dari empat stakeholder. Yang pertama itu mahasiswa perlu disiplin membuang sampah sesuai kategori. Selanjutnya ada petugas yang jadwal angkutnya perlu disesuaikan dan pemilihan tetap dijaga. Yang ketiga itu ada manajemen. Evaluasinya itu harus rutin agar sistem pemilihan berjalan dengan baik. Yang keempat itu ada sistemnya itu menambah umpan balik jika pemilihan gagal. Selanjutnya ada research diagram. Di sini itu yang pertama mahasiswa dan dosen
penghasil sampah. Yang kedua itu ada tempat sampah lantai 3 FTUP. Yang ketiga itu ada pengangkutan sampah tidak teratur. Yang selanjutnya ada sampah penuh pada jam tertentu dan tidak ada pemilihan jenis sampah di akhir pembuangan. Yang terakhir yaitu menimbulkan bau sedap. Jadi di sini itu menggambarkan pertama itu mahasiswa dan dosen itu sebagai penghasil sampah. Sebelumnya itu mereka selanjutnya akan memisahkan sampahnya tergantung jenisnya. Namun di sini pada saat pengangkutan itu kembali dicampurkan karena kurangnya tempat untuk memisahkannya. Selanjutnya itu jika sampahnya menumpuk pada jam-jam tertentu, contohnya jam istirahat, itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.